Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama menikmati sate enak saat teduh sejenak. Sate enak kali ini saya sudah bakar, sudah bumbuin, dan saya beri judul Tidak, Menjauh, dan Larilah. Mungkin saudara bertanya, judul apa ini? Sesungguhnya 3 kata di atas merupakan respon Yusuf terhadap dosa. Respon Yusuf terhadap dosa ini patut kita tiru dan kita teladani. Sekali lagi, tidak, menjauh, dan larilah. Pertama, ketika dosa mengundang kita, katakan tidak. Yang kedua, jika kita tahu di mana ia atau dosa berada, menjauhlah. Kemudian yang ketiga, ketika dosa ingin menangkap kita, larilah. Saudara, tentu kisah ini saya ambil dari kisah pencobaan Yusuf oleh Tante Potifar dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan selesainya. Kalau kita perhatikan ada satu kalimat dalam pasal 39 ayat 9, ungkapan Yusuf yang berkata, bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan yang jahat ini di mata Allah? Yang pertama kita lihat, tidak. Sesungguhnya ketika kita berkata tidak, ini menjelaskan bahwa undangan dosa itu ada di sekitar kita. Jadi dosa itu berada di antara segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan dalam Amsal pasal yang kelima, Bapak, apakah itu dalam arti figuratif atau arti sesungguhnya, dengan begitu gencar menasihati anak-anaknya supaya mereka menjauhi perempuan-perempuan sundal yang menggoda dan menjerumuskan mereka kepada kematian. Di dalam satu bagian ayat firman Tuhan itu berkata, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin dari minyak. Tentu untuk dapat menangkal atau mengantisipasi dari perempuan-perempuan atau perbuatan-perbuatan asusila ini, maka kita harus berkata tidak terhadap dosa. Dapat berkata tidak terhadap dosa hanya ketika kita berkata ya kepada Tuhan. Ungkapan Yusuf dalam kalimat yang saya sudah bacakan tadi, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau saudara perhatikan, Yusuf menyadari bahwa semua dosa, apapun itu, termasuk ancaman perzinahan yang mengancam hidupnya, itu dilakukannya sebagai pemberontakan terhadap Allah. Meskipun mungkin dosa yang kelihatannya sepele atau begitu serius kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita kasih, tetapi sesungguhnya setiap dosa yang kita lakukan, sebagaimana Yusuf katakan, itu adalah kejahatan di mata Allah. Mari kita lihat, tidak. Sebaliknya, berkatalah ia, ya. Sebaliknya, berkatalah ia kepada dosa. Kalau kita berkata ya kepada dosa, berarti kita sedang menolak atau kita katakan itu berarti penolakan kita kepada Allah. Jadi ketika kita berkata ya kepada dosa, itu berarti sebaliknya kita sedang berkata tidak kepada Allah. Saudara bisa lihat Yesaya pasal 1 ayat 4, pasal 9 ayat 16, Yeremia 7 ayat 26, 16 ayat yang ke-12. Dosa atau kejahatan adalah segala aktivitas yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perkataan tidak terhadap dosa hanya dapat terjadi ketika kita berkata ya kepada Allah. Saudara,
Catat baik-baik bagian ini. Apa artinya berkata iya terhadap Allah? Yusuf memiliki pengenalan dan pengalaman bersama dengan Allah. Saudara perhatikan, ini satu kategori yang lengkap. Jadi dia tidak hanya memiliki pengenalan, dia tidak hanya tahu, dia tidak hanya mengenal Allah, tapi dia juga memiliki pengalaman yang intim dengan Allah. Pengenalan Yusuf dengan Allah sebagai dasar penolakannya atau berkata tidak terhadap dosa itu dijelaskan dalam bagian teks di dalam kitab Kejadian pasal 39 sampai dengan pasal yang ke-40. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, mari kita lihat bagian yang berikutnya. Dalam Mazmur 119 ayat 10, pemazmur berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau." Berkata tidak terhadap dosa berarti berkata iya kepada Allah dan firman-Nya. Berkata iya terhadap Tuhan berarti hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus menjelaskan hal ini dalam Yohanes 15 ayat 3, bahwa sesungguhnya kita telah bersih oleh firman Tuhan yang kita terima dan kita lakukan. Berkata tidak terhadap dosa berarti hidup dalam kehendak Allah. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf selain berkata tidak, maka menjauh. Kita perhatikan langkah konkret kedua terhadap dosa dengan menjauh dari dosa. Menjauh dari dosa dapat dilakukan oleh orang-orang yang percaya ketika ia mendekat kepada Allah. Ayub memiliki sikap menjauhi kejahatan yang merupakan kontras dari sikap hidupnya yang takut akan Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Yusuf memiliki banyak kesempatan yang dapat menjadi alasan baginya untuk mendekati dosa. Tetapi ia justru menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan itu. Ia memiliki kepercayaan dan kekuasaan dari Potifar tuannya. Kemudian kondisi, tempat, dan waktu memberi dukungan, di mana tidak seorang pun yang tahu secara manusia apa yang akan terjadi ketika ia berkata iya kepada dosa. Tidak ada yang melihat. Potifar sang tuan yang mempercayakan segala sesuatu juga tidak ada di tempat. Keluarganya bahkan tidak seorang pun tahu. Kita lihat ada wanita cantik yang siap untuk memuaskan hawa nafsunya. Bukankah ini satu kesempatan emas bagi orang-orang yang sesungguhnya tidak menjauh tapi justru mendekat kepada dosa? Ia memiliki perawakan yang sangat rupawan dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh Yusuf. Tapi mari kita perhatikan, apakah Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa? Kita lihat bagian selanjutnya. Menjauh. Berbeda sekali dengan Yusuf. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya tipis kesempatannya, atau mungkin sama sekali tidak memiliki kesempatan, tetapi justru mencari-cari kesempatan di tengah-tengah kesempitan untuk memuaskan hawa nafsunya dengan melakukan banyak dosa. Sebaliknya, Yusuf menjauhi semua kesempatan untuk berbuat dosa dengan mendekat kepada Allah. Bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Di mana kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5, kejatuhan Daud adalah karena dia membiarkan dirinya bahkan mendekati pencobaan itu, sehingga matanya melihat, hatinya menginginkan, dan kekuasaannya mengambil Batseba sebagai istri hasil perzinahannya. Ini yang kita lakukan, ini yang dilakukan oleh Daud, dan membuat dia justru mendekat dan tidak menjauh dari dosa. Saudara perhatikan, nasihat firman Tuhan
sangatlah jelas supaya kita menjauh dari dosa. Paulus berkata, janganlah kamu pergunakan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Bahkan dalam satu bagian firman Tuhan, Paulus berkata di dalam kitab Efesus, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ini yang kita perhatikan. Menjauhi dosa dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kita sedang hidup berperang dengan segala dosa, tetapi di sisi lain kita sedang melayani Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Yang ketiga, yang terakhir, sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf terhadap dosa, lari. Ini yang kita lihat. Langkah konkret ketiga merupakan tindakan yang sangat penting untuk terhindar dari dosa. Banyak orang yang jatuh kepada pencobaan karena ia tidak lari dari pencobaan itu. Saudara, catat baik-baik. Jangan mencobai pencobaan itu. Karena ia punya 1001 cara untuk menjatuhkan saudara dan saya tanpa mengenal siapa saudara, status dan kondisi saudara. Larilah sebagai respon kita kepada ketidakberdayaan kita menghadapi pencobaan. Kok sudah tahu lemahnya di situ, tapi mencoba-coba mendekat. Kok sudah tahu kita begitu lemah terhadap segala sesuatu, tapi kok kita mencobai pencobaan itu. Ini yang kita perhatikan. Larilah ke tempat yang aman untuk berlindung. Mari kita perhatikan. Larilah. Larilah, lari ke hadirat Tuhan. Sebab hanya padanya lah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Berbagai gambaran pemazmur buat untuk menjelaskan Allah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Dia memakai istilah gunung batuku, kota bentengku, kubu pertahananku, dan masih banyak istilah-istilah yang lain untuk menjelaskan bahwa Allah adalah Allah tempat perlindungan yang sejati. Gambaran ini ingin menjelaskan kepada kita saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak diandalkan dan dipercaya. Larilah berarti kita sedang melarikan diri ke hadirat Tuhan. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Tidak menjauh, larilah. Saudara, memang ini bukan seperti kita membalik telapak tangan. Ini satu pekerjaan, ini satu usaha, ini satu doa, ini satu kerja keras dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Sebagaimana Yusuf, dia tahu bahwa karena ketegasannya yang tidak kompromi, karena hatinya yang mendekat kepada Allah, karena hidupnya yang berlindung kepada hadiratnya, Yusuf tahu bahwa ada ganjaran dari dunia ini yang akan dia terima. Dia akan dipermalukan, bahkan dipenjarakan. Itu kata kitab suci. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mampu membayar harga resiko dengan tidak mengkompromikan kebenaran? Tetapi setiap orang yang berkata ya kepada Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan dan berlindung padanya akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Saudara, perhatikan happy ending dalam kisahnya Yusuf. Segala sesuatu yang dilakukan Yusuf dalam berbagai konteks, apakah dia sedang di istana, apakah dia sedang di lubang sumur, apakah dia sedang di dalam penjara, kita bisa melihat seluruh yang dilakukan oleh Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf, kalau kita membaca di dalam pasal 50 ayat yang ke-20, dia berkata bahwa semua itu telah dirancangkan oleh Tuhan untuk keselamatan bagi satu bangsa. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlari, mari kita berkata tidak, mari kita menjauh, dan mari kita berlari dari segala dosa yang mencobai kita. Selamat mengalami kemenangan
bersama dengan Tuhan. Salam.